ke sini Bu, gini-gini, saya kepengen kayak ibu ini, juga gitu. Kalau setahun kan 2,5 juta, kita pengen nambah 2 tahun dia 5, udah. Dia berdiri di teman gue nih, sampai bilang 1 tahun 2,5, 4 tahu, gitu kan. Dia kayak ngebentak gitu, kayaknya orang mau ngambil untung kali ya. Aku bilang gini, kan waktu itu Mbak bilang katanya setahun 2,5, ya sekarang ya senaik-naiknya masa 4, gitu. 4, tau gak lo? Yang ngontrak lo apa gue? Gitu. Ibu aku langsung yang shock, kenapa itu temen banget yang tiba-tiba yang ngontrak kan gue bukan lo, jadi gue yang tahu. Ya udah sih, ya udah kalau emang udah gue nggak jadi deh. Tau nggak dia ngomong gini, 4 juta juga lumayan tuh, 1 tahun 4 juta, tau nggak? Lo di belakang ada kandang ayam gitu. Lo bisa pakai buat apa tuh kandang? Astagfirullahaladzim, digituin. Astagfirullahaladzim, digituin. Udah gak pulang, ini gak jadi Pak, gak jadi Bu, saya gak jadi ngontrak gitu. Kalau gue digituin sedih banget, mau jahat banget yang orang derajat ya kan. Orang tua kita dibentak-bentak coba itu. Kamu bisa tuh pakai kandang ayam, luas lagi di sono. Astagfirullahaladzim, itu mulut. Belum ada tuh sosial media. Aduh, gue sedih banget waktu itu. Akhirnya gue pengen marah tuh ya dengan konsep yang kok jahat banget sih. Pengen marah tuh dengan ketika tidak ada gitu. Oh enggak, udahlah, kita ngalah aja deh. Itu kan rumah di belakang tuh ya, setahun 2 tahun tuh dari depannya gitulah ya. Ternyata lokasi apa ya, di dekat masjid agak depan. Berarti di sana RT 16, kita dapat RT depan 2,5 juta, harga yang sama, bertingkat, dekat masjid, lebih cakep lagi. Dan itu ngalamin itu tuh. Ini pasti Allah ganti rezeki. Gila dia ngomong, ini ya, lo kan gak tau kan? Kan gue gak tau bukan lo. Ya Allah, sih gitu gue gak pernah galak sama dia. Sekarang tuh orang hidupnya out di mana dia. Tau gak, pas di sosial media sok-sok nomor gue, hey Ustazia masih kenal aku enggak? Sekarang kan ke WA tuh, saya masih kenal aku enggak? Aku loh, masa gak sebut nama lagi dia, masih kenal aku enggak? Aku loh yang waktu di sono gini. Juga bilang, siapa lagi nih orang, mana fotonya, cuman plot lagi. Bukan kesal, ada orang, masih kenal gue enggak? Fotonya kucing. Mau yang foto dia gitu loh. Saya nanya, iya siapa namanya? Ih sombong banget, masa nggak tahu sih? Ya bagaimana mau tahu? Wah kucing, memang tuh. Masih tahu dia. Terus dia harus berusaha, harus kenal gitu loh. Ya yaudah namanya siapa? Bulan. Oh, ada gue pura-pura dong drama. Oh iya ya ampun, gimana kabarnya? Habis kalau nggak begitu ntar jadi panjang. Iya gue kenal, udah selesai. Gimana kabarnya? Baik. Iya baik, ampun. Baik mas harus gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi dia konsepnya seperti itu. Biarlah kita begitu, tapi nanti pada saatnya kalau emang udah dapat pasti dapat. Oke. Ada lagi? Satu lagi boleh? Oh, siapa tadi? Mana orangnya? Ayo ngaku mana orangnya. Umi, ada ini pertanyaan titipan dari mantan karyawan kita juga. Ini WA langsung ke saya. Tapi di luar tema nggak apa-apa. Oh, aku nyari di luar ruangan belum. Kenapa angka 7 itu sangat dimuliakan dalam Islam gitu? Ada beberapa ini 7 dan 7 nih. Mungkin Umi bisa memberikan penjelasan yang detail untuk pertanyaan ini. Mbak Putri MNC TV sudah ditanyakan ke Umi ya pertanyaannya. Oke, silakan dijawab Umi. Yang pertama Allah sudah menciptakan 7 hari. Yang hari pertama namanya Ahad. Ahad itu wahid, 1 minggu. Isnin itu 2 Senin. Selasa itu Selasa 3. Arba'ah itu Arbi'a 4. Khamsah itu Khamis. Jum'ah itu Jumi'ah, kalau kita kumpul semua ciptaan Allah. Sabtu itu Sabat, istirahat. Maka kenapa 7? Pertama, Innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Yang pertama. Yang kedua, kenapa 7? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 nama-nama pintu surga, kecuali tambahan 1 Ar-Rayyan, 7 neraka jahanam, 7 nama-nama hari, 7 bulan dalam kandungan, 7 surat atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Coba dibaca surat 15 Al-Hijr ayat 87. Di situ ditulis 7 ayat yang berulang-ulang. Apa tuh 7 ayat? Ada yang bilang Al-Fatihah, ada yang bilang 7 surat pilihan, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, ya kan? Yasin. Boleh catat. 7 ayat dibaca berulang-ulang surat Al-Fatihah.
Al-Hijr ayat 87 ya. Al-Hijr 87 dicatat dilihat di rumah. 7 ayat baca bersama adalah surat Al-Fatihah. 7 ayat ya bukan. Kalau tadi kan 7 ayat Al-Fatihah. 7 surat pilihan. Apa tuh? Al-Muluk, Waqiah, Al-Kahfi, Yasin. Nah, apa tadi? Al-Muluk, Al-Waqiah, Al-Kahfi, Yasin, Ar-Rahman. Ya kan? Ar-Rahman terus tadi belum. Dua lagi ya. Kul. Falak Anas Al-Ikhlas itu. Dia termasuk ke situ di dalamnya. Ya kan? Kemudian ada lagi ayat kursi. Jadi ini nih Al-Waqiah, Al-Muluk, Yasin, Ar-Rahman, ya kan? Apa tadi? Al-Kahfi. Itu surat munjiat. Apa munjiat? 7 surat penyelamat. Apa lagi? 7 pintu surga. Apa 7 pintu surga? Firdaus, Darussalam, Darul Qoror, Jannatul Naim, Jannatul Aden, Jannatul Ma'wa, satu lagi Ar-Royan, pintu orang yang senang puasa. Terus kenapa 7 lagi nih? Selain 7 tadi pintu surga, 7 pintu jahanam. Terus 7 apa lagi nih? Banyak tentang 7 tadi. Jadi Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Dari langit ke-1 ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Dari langit kedua ke langit ketiga 500 tahun perjalanan. Berarti kalau 7 lapis langit 3.500 tahun perjalanan. Habis kita ke langit ke-7 ada lagi langit ke atas sampai ke arasnya Allah. Di mana aras Allah itu berada di atas langit. Jadi di atas langit ada langit lagi. Masya Allah ya. Di bawah lapisan bumi kita ada 7 lapis lagi tuh. Makanya kalau orang ngambil tanah orang walaupun cuma sejengkal, gak dihitungnya sejengkalnya. Sejengkal ditarik ke bawah ke 7 lapis. Kalau dibalik ke bawah itu kan jadi kayak tali ya, jadi kayak gesper ya. Itu yang sejengkal ditarik ke bawah sampai 7 lapis bumi, itu kan udah kayak pecut. Nah itu nanti digebukin ke orang yang ngambil tanah tadi. 7 apa lagi Jin? 7 anggota sujud. Coba anggota sujud apa lagi ya? 1 jidat, ya jidat sama hidung 1. Tangan 3 sama 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jempol jari kiri kanan 7, 1. Jadi harus gini nih. Kasihan emang yang pesek emang susah wujudnya. Karena kadang-kadang jidat doang, hidung nggak ini, jadi begini. Ini bukan pesek sih, kurang mancung. Ini 7 anggota sujud, 7 lubang. Coba lu cari lubang lo. Lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan. Dengan pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, hebat ya Allah ciptaan kita, Masya Allah tabarakallah ya. Coba kalau ada 1 maaf lubang yang ketutup aja, Nggak bisa. ini kita pilek nih, susah bernapas. Ini ketutup, budek, kurang dengar. Ini belakang ketutup, repot. Subhanallah, 7. Nanti kita akan bahas, ada kitabnya tentang misteri 7 hari, 7 langit, itu ada nanti kitabnya. Misteri 7, oke? Catat ya. Judul ya? Bulan depan ya. Satu bab. Misteri 7. Kalau Umi bisa bikin ininya nih, playernya gue bikin dah. Apa namanya tuh PPT. Ingetin gue makanya. Orang ini nanya tema mendadak dangdut. Besok gue temanya apa ya? Di belakang. Kan saya ustazah sibuk. Makasih kakak ya. Nanti dikasih tentang misteri 7 di dalam Quran dan hadis Ustaz. Baik, oke, itu aja yuk. Di jam berapa nih? Bisa 1 lagi? Boleh 1 lagi, ada lagi sayang? Ayo, luar tema juga boleh. Ayo silakan sayang. Ini gue demen nih, GSDR gue suka gaya lo. Waalaikumsalam. Luar tema juga boleh. Saya ini dari animasi Umi. Ini dari Animasi. jangan animasi wajah gue ya. Mau tanya Umi. Jadi gimana kalau kita kan biasanya kalau buka usaha sebelah-sebelahan gitu kan. Tadi
sudah dibahas tentang iri. Nah, untuk meminimalisir ain gimana ya? Supaya kan kadang suka ada yang ya itu gimana Umi? Mencegahnya. Terima kasih. Ain itu hak. Al-ainu hakun. Ain adalah benar adanya dan dia tidak bohong. Bahkan dengan gara-gara ain kita bisa terbang, mengangkat badan kita. Bahkan bisa dengan gara-gara ain orang bisa meninggal. Bahkan dengan gara-gara ain orang yang tadinya sehat, sukses bisa terkapar di kasur. Kalau bahasa orang sekarang stroke ya. Kalau kemarin sehat tiba-tiba dia lemas seketika langsung kalau serem dia langsung bilang gimana untuk meminimalisir ain? Yang pertama, jangan lupa zikir pagi sore. Zikir pagi sorenya apa nih? Kepanjangan nih, udah kul ayat kursi selesai. Atau enggak sering ngetes diri dengan baca Al-Baqarah. Misalnya kita baca Al-Baqarah nih, dari 1 sampai berapa kita nangis sesembuhkan. Umi balik lagi ngomong di situ ulang-ulang. Tiba-tiba di Al-Baqarah sampai tamat nggak ada tuh nangis, nggak ada sesembuhkan, langsung nyambung Al Imran, nyambung ke Anisa. Maksudnya kan tiba-tiba ke surat Al-Maidah di mana? Itu ulang-ulang. Kalau Umi waktu pas disuruh dites tuh sama Bu Mumu, sama Bu Bebe, kan ada gue kan yang ngomong tes kalau Bebe ngomong tes. Setelah gue ke Al-Baqarah nggak tuh gue nggak nangis. Setelah pas ke Ali Imran ayat 227 gue nangis. Kulilah aku mau balikan gitu. Kenapa aku nangis di situ? Karena banyak yang menghina waktu itu. Maka pada saat baca itu Allah yang naikin kemuliaan, Allah yang naikin ke. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin merasa dihina, cari ayat yang gue maksudnya ke situ ya, kulilah aku kembali kalau gitu dia buka mata sama nangis terus. Terus kalau ngomong pada saat baca Al-Baqarah dia nangis yang di 3 ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ayat orang itu beda-beda. Jadi teman-teman tolong tes diri sendiri, buka surat Al-Quran di mana tempat nangis taruhin Umi. Nih kok aku nangisnya di sini nih ya. Kok aku kayak berat banget nerusin ayat ini. Ada satu orang gak cuma nangis ya, bisa jadi kita ngantuk. Teman kita ya ngaji semua dia ngaji oke, giliran baca Ar-Rahman ngantuk mulu, giliran nyanyi. Kalau ada panggilan nyanyi nih ya, nih maaf ya sahabatku tercinta nih buat kita sharing aja ya sahabatku, nanti takut sahabat aku tuh nonton. Giliran nyanyi nih, tiba saatnya pembacaan Ar-Rahman. Gitu asli. Dan dia ngomong, kenapa ya nih gue asal baca Ar-Rahman pasti gue ngantuk. Lo ada masalah dengan asmara. Kenapa ternyata suaminya udah 7 tahun meninggal, gak pernah bisa move on. Jadi selalu foto-foto suami itu dipajang mulu. Gimana orang mau masuk kalau dia gak ngebuka hatinya? Dia bilang tak tergantikan. Masih muda masalahnya. Ya kalau udah 60 tahun sih bodo amat. Bodo amat ya 60. Masih ya lo masih umur 35, 40 gitu deh. Ampun deh. Bilang ya Allah. Jadi kalau punya asmara, masalah dengan romantis cinta, Ar-Rahman langsung ngantuk. Asli gue ngaji Ar-Rahman di bareng-bareng. Gue liat dia, pasti tidur dia. Dia udah nyanyi. Nanti lah saya tahu orangnya. Kalau orangnya mau gue ajak. Gitu. Jadi yuk, itu minus ain itu sampai sedikit pagi sore tes diri sendiri. Jadi kalian yang gue ngomong kalian soal banget. Teman-temanku semua sayangku punya PR ya. Ketemu bulan depan. Sebelumnya laporan sama Mi di WA nanti ya. Mi, aku di surat ini ayat sekian gue bereaksinya ini. Nama ini. Ntar pengajian di MNC ketemu. Reaksinya apa? Bisa nangis, bisa ngantuk, bisa yang males atau apa, kebanyakan sih nangis. Kita lakukan, nanti kita kupas tuntas misteri 7. Oke? Oke, itu saja ya. Oh, dari awal udah males nih. Ya udah males udah, gak usah nangis ya. Udah males. Paksain saudara-saudara. Saya aja lagi belajar maksain, kadang-kadang walaupun lulus aja, tetap aja teman-temannya sahabat ini, Bu Rosa, Bu Cindy, Bu Beta. Nih, ingat Al-Jumat Al-Kahfi, oh iya. Gue diingetin lagi sama sahabat-sahabat dakwahku. Yang itu Kalisa. Alhamdulillah sudah selesai, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Umi Lombong. Al-Azimah wal-Kuliniyatin Salihah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, serta amal soleh yang Engkau terima. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikan tetap ikan tepatin, mohon negatif seperti biasa lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat kakak tentang tema hari ini? Menurut pendapat aku, tema hari ini sangat bikin kita excited ya untuk datang ke kajian, karena pas banget kita kan di kantor, jadi emang tentang rezeki, karena kita juga di sini mencari rezeki, dan itu buat insight baru sih buat teman-teman karyawan di sini. Dan yang kedua, tema ini dibawakan oleh Ustazah Lulu. Menurut kakak gimana penyampaiannya? Udah dimengerti atau? Jujur happy sih, karena gampang dimengerti dan juga diselingi sama bercanda, jadinya kita nggak ngantuk, terus jadinya bisa lebih nerima sih, karena kan ada beberapa ceramah yang dikasih contoh gitu di kehidupan sehari-hari, jadinya lebih happy, lebih excited gitu. Untuk pertanyaan ketiga nih kak, poin-poin apa saja yang kakak tangkap dari penyampaian Ustazah Lulu? Untuk poin yang aku tangkap sih sebenarnya lebih ke kalau misalnya soal rezeki, kita nggak usah iri sama orang lain, terus kayak kita fokus aja sama diri kita sendiri, jangan suka melihat rezeki orang lain, karena ya lo mau usahanya sama, kalau rezekinya beda mau apa gitu, lebih kayak itu sih. Dan pertanyaan terakhir nih kak, adakah pesan amanah yang bisa dipetik dari kajian hari ini? Kalau pesan amanah sih yang pastinya dari tadi aku tangkap adalah ya itu tadi, kita nggak boleh iri sama orang lain dan usaha aja gitu semaksimal mungkin, sama jangan lupa sholat 5 waktu gitu. Pokoknya kalau misalnya akhiratnya lancar, insya Allah dunianya juga lancar gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, apa pendapat kakak tentang tema hari ini? Tema kali ini seru banget sih, pas lihat jadwal dan temanya kayak wah menarik nih, makanya biasanya tuh aku nggak pernah nanya, tapi karena ngelihat ustazahnya favorit aku, terus dengan temanya juga luar biasa, jadi aku jadi nanya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih kak, tema ini dibawakan oleh Ustazah Lulu. Menurut kakak gimana penyampaiannya? Mudah dimengerti atau? Ya, dimengerti banget, terus nggak ngantuk ya, karena kan tahu sendiri kalau ustazah kan sangat ekspresif gitu. Kita juga yang nontonnya, yang ngedenger kajiannya juga kayak wah seru nih, terus mudah dipahami juga, menarik. Pertanyaan ketiga nih kak, poin-poin apa saja yang kakak tangkap dari penyampaian Ustazah Lulu? Poinnya pertama tuh rezeki itu ternyata ada konsep rezeki itu 2, halal sama haram. Terus kalau misalkan kita tuh udah ditentuin rezekinya itu dari yang di atas, kalau kita mau berusaha lagi pasti Allah juga akan menambahkan rezekinya. Pertanyaan terakhir nih kak, ada pesan atau amanah yang bisa dipetik dari kajian hari ini? Pesannya kalau kalian boleh iri sama rezeki orang lain yang lebih besar dari kalian, nggak apa-apa kata Ustazah Lulung, tapi kalau kita tawakal, usaha, ikhtiar, pasti Allah akan mengangkat derajat kita.